Startup digital itu selalu identik dengan anak IT. Tapi kenyataannya sekarang ya, banyak startup digital yang PHK karyawan-karyawannya. Dan nggak sedikit anak IT yang kena PHK. Sebenarnya apa sih yang salah? Cepat atau lambat pasti akan terjadi PHK karyawan ini. Startup digital itu selalu identik dengan anak IT. Tapi kenyataannya sekarang ya, banyak startup digital yang PHK karyawan-karyawannya. Dan nggak sedikit anak IT yang kena PHK di badai kali ini. Sebenarnya apa sih yang salah? Yuk kita bahas di konten hari ini. Banyak anak IT yang ngerasa keren banget ketika kerja di perusahaan startup, terutama Gen Z nih, yang milenial. Mereka selalu merasa kalau gue kerja di startup, wah itu gue jauh lebih keren dibandingkan dengan teman-teman gue yang kerja di perusahaan konvensional. Gak sedikit juga dari mereka yang berpikir untuk membuka startup sendiri. Ketika kita mau membuka startup sendiri, harusnya kan begini, sebuah bisnis yang sehat adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan. Bisnis itu kan usaha ya. Usaha yang sehat adalah usaha yang menghasilkan profit. Tapi kenyataannya seiring berjalannya waktu, hal itu semakin bias. Entah kenapa nih biasnya, nah saya akan bahas lebih dalam. Ada stigma yang mengatakan begini, startup itu katanya dituntut untuk growth ya, untuk jadi besar dalam waktu yang nggak lama. Karena dituntut jadi besar dalam waktu yang nggak lama, pertanyaannya kan begini, kategori besarnya itu apa? Apakah profit atau apa? Ternyata enggak katanya. Kategori besarnya itu adalah valuasi dari perusahaan tersebut. Dan valuasi itu tidak hanya dihitung dari profit. Nah, jadi banyak orang, banyak founder startup yang goalnya adalah mengincar untuk menaikkan valuasi perusahaan. Caranya macam-macam. Mereka minta pendanaan. Supaya apa? Ketika mereka dapat pendanaan, ketika mereka dapat funding dari investor, mereka mulai bisa mengembangin timnya. Ujung-ujungnya apa? Ningkatin jumlah user, ningkatin bla 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 bla, dan mereka ujung-ujungnya jadi lupa kalau mereka harus tetap menghasilkan profit. Inilah yang terjadi. Jadi ketika sebuah startup itu di funding, ya udah tuh, mereka fokusnya ningkatin valuasi perusahaan. Dia bilang, nggak apa-apa. Kalau saham gua yang tadinya 100% dengan di funding, saham gue jadi kecil nggak apa-apa, tapi kan valuasi perusahaan gue naik. Mereka punya banyak stigma yang seperti itu. Akhirnya fokusnya adalah ningkatin terus valuasi perusahaan ya. Jadi si bisnis ini valuasi perusahaannya naik, melambung, jumlah usernya banyak. Nah, tapi ternyata mereka lupa sama profitnya. Dan di titik sekarang yang terjadi adalah begini. Namanya orang kasih pendanaan, ibaratnya kita jadi investor, pasti suatu waktu investor ini pasti mengharapkan apa? Mengharapkan keuntungan. Nah, itulah yang terjadi di fase sekarang. Jadi semua investor yang taruh duit, mereka pasti nanya, keuntungannya apa? Karena sudah sekian lama tidak ada keuntungan nih. Bahkan banyak startup yang keuangannya sampai saat ini itu masih minus. Even valuasi perusahaannya terus naik, tapi ternyata keuangannya minus. Ketika para investor ini menanyakan gitu ya tentang keuntungannya, nah disinilah para founder startup itu mulai gelagapan. Dan ujung-ujungnya satu-satunya solusi tercepat untuk memangkas pengeluaran adalah apa? Dengan cara PHK karyawan. That's why kenapa ini fenomena yang sebenarnya ya gak heran terjadi di fase sekarang gitu ya. Karena ini bom waktu. Cepat atau lambat pasti akan terjadi PHK karyawan ini. Ibaratnya kita nanam sebuah pohon buah-buahan. Kita nanam pohon buah-buahan, ujung-ujungnya apa? Karena kita pengen menikmati buahnya. Nah, ketika kita mau menikmati buahnya, pohon itu nggak boleh terlalu banyak daun. Makanya daun itu perlu dipangkas, dipotong-potong. Supaya apa? Suatu hari dia bisa berbuah dan kita bisa nikmatin. Itu yang terjadi di perusahaan startup sekarang. Sekarang itu daunnya terlalu banyak. Makanya mereka lagi dalam fase namanya fase trimming. Mereka mulai pangkas-pangkasin nih dahan-dahannya, daun-daunnya yang terlalu banyak mulai dipangkas-pangkasin. That's why kenapa terjadi PHK massal ini. Nah, tapi pertanyaannya begini, ketika sebuah perusahaan startup melakukan PHK, pertanyaannya gini, tetap ada karyawan yang dipertahankan dan tetap ada karyawan yang kena PHK, setuju ya? Karyawan
karyawan seperti apa yang bisa kena PHK, dan karyawan seperti apa yang dipertahankan. Nah, saya akan bahas lebih dalam di konten-konten berikutnya, supaya apa? Supaya Anda bisa jadi anak IT yang outstanding, nggak anak IT yang gitu-gitu aja dan ujung-ujungnya kena PHK. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda dapat update terus, termasuk seri-seri berikutnya, karena saya akan bahas lebih dalam anak IT yang seperti apa sih yang akan dipertahankan oleh perusahaan di masa mendatang, dan juga prediksi saya tentang dunia startup di masa depan. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di next video. Bye!